Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat, sahabat-sahabat AK, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Sahabat-sahabat AK, kita sering mendengar membahas kasus Subang ini tentang petunjuk. Oleh sebab itu sahabat-sahabat AK, kita mencoba memahaminya sebelum kita menganalisa kasus ini sahabat-sahabat AK. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya. Sahabat-sahabat AK ingat, karena persesuaiannya. Baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri. Menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Intinya sahabat-sahabat AK, persesuaiannya sahabat-sahabat AK. Kemarin Selasa 12 Oktober 2021, Yosef dan Yoris bertemu untuk mencetak rekening koran milik Amalia Mustika Ratu. Kepolisian membutuhkan informasi aliran dana dari tabungan Amalia untuk mencari petunjuk demi mengungkap kasus ini. Sahabat-sahabat AK, polisi atau penyidik membutuhkan aliran dana Amelia untuk petunjuk mengungkap kasus ini. Sahabat-sahabat, ingat petunjuk. Jadi ada persesuaiannya nanti sahabat-sahabat AK. Lalu nanti akan di cross check oleh penyidik kepada saksi. Misalnya Yosef dan Yoris. Kan begitu sahabat-sahabat AK. Pertanyaannya, beranikah Yosef dan Yoris jujur tentang aliran dana itu? Kan begitu. Ini mudah, simpel sebenarnya kasus ini gitu. Ya kalau nggak jujur, ini hasilnya. Analisanya mutar-mutar sampai tahun 2023, 2 tahun sahabat-sahabat AK. Tuh, nanti kita bahas lagi. Lalu kita kalau melihat di awal-awal kasus, Amelia ini ditempatkan seolah-olah sebagai bendahara yayasan. Ini luar biasa sahabat-sahabat AK, sehingga rekeningnya yang diperiksa membutuhkan hanya ahli waris dan Yoris membooking itu. Padahal kita tahu sekarang Amel adalah bendahara sekolah. Kalau bicara sekolah, membuka rekening sekolah, tentunya ajak-ajak dong yang namanya kepala sekolah Wahyu. Adakah saran dari pihak keluarga untuk Wahyu diperiksa tentang sekolah tersebut? Rasanya tidak. Karena memang petunjuknya harus Wahyu tidak diperiksa supaya mutar-mutar. Kan ini dalam analisa AK gitu. Simpel sahabat-sahabat AK. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan dahulu sahabat-sahabat AK siapa yang hadir pada saat mau pemeriksaan rekening Amel. Print out-nya sudah dilakukan atau belum, Bang? Untuk rekening koran saja. Oh, sudah dilakukan berarti? Ya, udah dilakukan. Yang datang tadi siapa aja sih, Pak? Kalau dari kita, saya dampingi ketua, tim advokat yang lainnya bersama klien kita Pak Yosef. Di sana ketemu juga dengan anaknya Yoris, dengan istrinya, penyidik juga ada. Sahabat-sahabat AK, makanya AK sering menekankan tentang kejujuran sahabat-sahabat AK. Jujur wahai para saksi dari sekolah maupun dari istilahnya keluarga inti Yosef dan Yoris. Itu lihat channel AK ya, mereka AK bahas gitu. Aku nggak mau mutar-mutar, minta kejujuran mereka sebab sahabat-sahabat AK. Kasus ini mudah kalau mereka jujur. Tetapi sahabat-sahabat AK, kita tidak bisa memaksakan mereka harus jujur. Sebab mereka saksi, bukan pelaku. Ini duduk permasalahannya sahabat-sahabat AK. Jadi begini sahabat-sahabat AK. Kalaulah mereka memberi petunjuk, berani terang-menerang mengatakan bahwa Amel adalah bendahara sekolah, bahwa Amel adalah yang mencairkan dana bos bersama saudara Wahyu, tentunya rekening sekolah dibuka. Bicaralah ya harus dengan Wahyu. Ini kalau kita lihat Wahyu didiamkan. Ini sulit dari pihaknya juga kan. Jadi bagaimana ini analisa kita? Jadi kita bisa lihatlah bahkan begitu. Lalu sahabat-sahabat AK, bicara dana bos ini kan sudah ada keterangan saudara Dedi di koin 1000 tahap 1 tahap 2 yang mencairkannya Wahyu sama Amel.
Kan begitu. Nggak usahlah tambahan dari isu-isu di belakang layar dari AK. Sana aja coba. Beranikah mereka itu jujur? Tentunya tidak berani jujur. Terus bagaimana kasus ini? Ya namanya penyidik membutuhkan aliran dana Amelia untuk petunjuk mengungkap kasus ini. Kalau tidak jujur, petunjuk dari keterangan saksi, inilah hasilnya. Oke kan, selesai dia kan? Jadi mau apa lagi sahabat-sahabat agak kita ini? Kita harus salahkan siapa? Penyidik? Ya enggak. Karena mereka itu meminta keterangan, petunjuk dari saksi. Meminta, bukan memaksa. Karang-karang aja sama saksi, apa boleh buat? Hasilnya kita dibawa muter-muter. Contohnya sahabat-sahabat AK, percaya dari keterangan saksi yang ada di publik, misalnya Danu disuruh jaga TKP oleh Yoris terjadinya versi banpol. Lalu di kemudian hari ketahuan Danu mengambil motor Yoris. Masa AK harus menyalahkan sahabat-sahabat AK? Tentunya AK akan menyalahkan yang membuat karangan cerita itu, yaitu saksi itu. Itu logika pemahamannya. Jadi kita jangan menyalahkan penyidik. Padahal yang membuat karangan cerita itu adalah keterangan saksi. Ini pakai logika seperti itu agar kita paham permasalahannya seperti itu. Memang kalau bicara penyidik ini, ya akan pernah bilang bagaimana hebatnya saksi ini membuat suatu framing. Aka bilang Danu masuk TKP dengan polisi, timbullah reaksi netizen, wah polisi begini, diklarifikasi jadi banpol masih juga polisi digitukan, diperiksa terus, serang nyerah, langsung sekarang ternyata ngambil motor, pada diam. Begitu juga sahabat-sahabat AK bagaimana memframing itu supaya netizen akan merahkan kinerja polisi, buatlah isu BMW hilang dan sebagainya, padahal yang dijual. Jadi kita kan belajar dari sana sahabat-sahabat AK gitu. Untuk sahabat-sahabat AK lah, supaya apa? Kita tidak bisa dibawa mutar-mutar kayak komedi putar sahabat-sahabat AK. Itu pemahamannya sahabat-sahabat AK. Amel sebagai bendahara sekolah sahabat-sahabat AK berarti bendahara bos sahabat-sahabat AK. Untuk menganalisanya sahabat-sahabat AK, kita harus mempunyai landasan, yaitu tugas dan fungsi Amel sahabat-sahabat AK. Kita bisa merujuk melalui Permendagri nomor 24 tahun 2020. Kita langsung saja lihat di pasal 13 sahabat-sahabat AK. Di sana ada mulai A sampai M sahabat-sahabat AK. Misalnya A, tugas Amel itu menerima dan menyimpan uang penyaluran dana BOS. B, menerima dan menyimpan bukti pengeluaran dana BOS. C, mencatat menerima dan belanja dana BOS pada buku kas umum dan kas pembantu. D, membayar belanja dari dana BOS. E, menerima dan menyimpan bukti pertanggungjawaban dana BOS. F, menyampaikan umum dan bentuk dana tiap bulan. G, menyusun dan menyiapkan laporan realisasi penerima dan belanja BOS setiap bulan. H, menyusun menyiapkan laporan realisasi penggunaan dana BOS setiap semester dan sisa dana BOS. E, menyusun dan menyiapkan laporan rekapitulasi penggunaan dana BOS setiap tahun dan penyaluran. J, menyiapkan surat pertanggungjawaban mutlak dana BOS. K, menyusun laporan. Nah, ini silahkan baca sahabat-sahabat AK sampai